Makin banyak galbay pinjol, OJK makin ketar-ketir dan mulai ikut-ikutan tekan nasabah supaya bayar. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-temanku para viewers dan subscribers Maro Channel. Pada hari ini kita mau bahas tentang kelakuan OJK yang mulai makin aneh dan mulai kelihatan aslinya. Belakangan ini makin banyak media yang memuat tentang penegasan kewajiban konsumen untuk bayar. Salah satu media yang memuat hal ini adalah kontan.co.id. Anda bisa lihat beritanya dengan judul "Marak Fenomena Gagal Bayar Pinjol, OJK Tegaskan Konsumen Wajib Lakukan Pembayaran". Dari judul ini saja kita sudah bisa tahu arahnya OJK ini kemana. Dan dari judul ini saya mau garis bawahi kata tegaskan. Artinya OJK bisa tegas ke bawah, bisa tegas ke nasabah, bisa tegas ke mereka yang terlilit hutang akibat aturan dan peraturan yang tidak diikuti dan tidak ditegakkan oleh mereka sendiri. Kenapa ke konsumen atau ke nasabah, rakyat jelata yang ekonominya di bawah rata-rata, OJK bisa tegas? Kenapa mereka tidak bisa tegas kepada pinjol-pinjol mereka yang nyata-nyata selama ini telah melakukan banyak pelanggaran? Bukankah selama ini para pinjol ini yang tidak pernah taati peraturan yang OJK buat sehingga berakibat banyak yang gagal bayar? Berakibat kredit macet yang sangat tinggi. Saya mau tanya dulu, peraturan manakah atau ketetapan manakah yang telah ditetapkan oleh OJK yang ditaati oleh para pinjol-pinjol ini? Dan pinjol manakah yang menaati peraturan tersebut? Bisakah ditunjukkan satu saja yang benar-benar menaati peraturan dan aturan yang telah dibuat oleh OJK? Saya rasa tidak bisa. Peraturan OJK antara lain adalah nasabah hanya boleh meminjam di maksimal 3 platform pinjol. Nyatanya banyak nasabah yang bisa pinjam di lebih dari 3 platform pinjol, bahkan ada yang sampai lebih dari 10 pinjol OJK atau yang disebut dengan pindar nasabah bisa meminjam. Yang kedua, bunga yang telah ditetapkan oleh OJK yaitu antara 0,1% sampai dengan 0,3% sesuai dengan surat edaran OJK nomor 19/SE-OJK.05/2023. Nyatanya yang terjadi di lapangan kebanyakan kasus bunganya itu tidak sesuai dengan yang ditetapkan OJK, bahkan jauh melebihi daripada itu, bahkan terlalu besar, bahkan bisa lebih dari 100% daripada pokok hutang yang dipinjam oleh nasabahnya. Yang ketiga, POJK nomor 40 tahun 2024, pinjol wajib melakukan credit scoring. Ternyata kebanyakan, bahkan lebih dari 50% pinjol ini asal main cairkan saja pinjaman tanpa melihat kemampuan bayar kembali dari nasabahnya. Sehingga ini menjadi masalah. Yang keempat, aturan penagihan tidak boleh menagih di hari Minggu atau hari libur. Dan hanya boleh menagih dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Di luar itu tidak boleh. Tidak boleh keluar kondar. Bahkan ke kondar pun tidak boleh melakukan penagihan. Menagih tidak boleh ke tempat lain selain ke rumah konsumennya sendiri atau nasabahnya. Tidak boleh melakukan penagihan dengan cara mengancam, mengintimidasi, kata-kata kasar, kata-kata yang merendahkan, bahkan SARA pun tidak boleh dilibatkan dalam melakukan penagihan. Tapi faktanya, hampir semua pinjol melakukan penagihan tanpa batas waktu, siang, sore, malam, bahkan pagi ada yang melakukan penagihan. Menagih keluar kondar, bahkan sampai ada yang ancam-ancam sebar data. Ini pindar loh. Kalimat dan kata-kata yang tidak beretika pun, makian, teroran, intimidasi, bahkan sampai ada yang main fisik. Dan masih banyak lagi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pinjolnya lewat debt collector mereka. Dan ternyata sampai saat ini apa yang terjadi, yang dilakukan oleh OJK? Sudah sejauh manakah OJK untuk berusaha menegakkan atau menetapkan aturan dan peraturan yang telah mereka buat? Dan saya yakin bukan sedikit laporan yang masuk ke OJK tentang hal ini, tentang pelanggaran ini. Tentu sudah sangat banyak yang masuk. Mungkin ratusan, ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu laporan yang telah masuk ke sana. Saya yakin itu. Belum lagi mereka yang tidak melapor. Tentu ada lebih banyak lagi. Karena mereka menganggap melapor ke OJK itu sia-sia saja. Tidak pernah ada tindak lanjutnya. Itu saya tahu dari komenan-komenan para teman-teman yang sering komen di konten-konten yang sudah saya buat. Coba, saya mau tanya dulu.
Peraturan dan aturan manakah yang ditaati pinjolnya? Dan pinjol manakah yang benar-benar menaati aturan dan peraturan yang telah dibuat oleh OJK, sehingga OJK ini malah menekan ke nasabah, bukan menekan ke pinjolnya. Seharusnya OJK ini melakukan penekanan kepada mereka yang suka melanggar aturan dan peraturan yang telah mereka buat. Kalau itu dilakukan oleh OJK, saya yakin kredit macet yang setinggi ini tidak akan pernah terjadi pada saat ini. Dan tidak akan banyak nasabah yang gagal bayar. Begitu banyak pinjol-pinjol yang tidak mengikuti aturan yang kalian buat, sehingga terjadilah kredit macet yang sangat tinggi seperti saat ini. Seandainya mereka menaati aturan yang kalian buat, yang dibuat oleh OJK, maka keadaan ini, kredit macet yang parah ini, gagal bayar yang sebanyak ini tidak perlu terjadi, tidak akan pernah terjadi. Dan konten-konten kreator seperti kami pun tidak akan muncul. Apakah mungkin OJK yang tidak tegas menjalankan sanksi kepada pinjolnya yang selalu melakukan pelanggaran, sehingga pinjol-pinjol ini tidak pernah takut terhadap aturan dan peraturan yang kalian buat, karena kalian tidak mendisiplin dan menegakkan aturan dan peraturan yang kalian buat. Kalian tidak mendisiplin para pinjol yang melakukan pelanggaran lewat debt collector mereka. Kalian bukannya malah berbenah diri dan bertindak tegas untuk mendisiplin pinjol-pinjol ini. Tapi OJK, kalian justru seolah-olah malah menekan ke nasabah yang galbay. Saya mau katakan dan sampaikan kepada Bapak, Ibu, Tuan-tuan, dan Nyonya-nyonya yang terhormat yang ada di sana, di OJK. Kalau kalian tidak tegas dalam menjalankan aturan dan peraturan yang kalian buat sendiri, maka ke depannya keadaan ini akan semakin parah. Ke depannya keadaan ini akan semakin banyak yang gagal bayar, akan semakin tinggi kredit macet. Dan itu akan merugikan banyak pihak, banyak orang. Bahkan mungkin akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi kita masih berharap hal itu tidak terjadi. Dan saya yakin kita semua tidak mau hal itu terjadi. Oleh karena itu, marilah kita berpikir bijak. Kalau masih bisa diajak untuk berpikir bijak. Karena untuk memperbaiki keadaan ekonomi, apabila nanti terjadi kredit macet yang berkepanjangan, galbay yang banyak, dan lain sebagainya, untuk memperbaiki kesalahan ekonomi ini butuh waktu yang sangat lama, yang tidak singkat. Dan butuh tenaga yang tidak sedikit, serta harus melibatkan berbagai pihak. Dan OJK pun nanti tentu akan merasakan imbasnya. Jadi mohonlah kepada para Bapak Ibu yang terhormat, tuan-tuan dan nyonya-nyonya yang duduk di sana, bertindaklah lebih bijak dalam hal ini. Kenapa banyak kredit macet sekarang ini? Kenapa banyak pinjol yang tidak taat aturan? Kenapa banyak nasabah-nasabah yang malas bayar pinjol pada saat ini? Kenapa banyak korban yang bundir akibat ulah para debt collector pinjol? Janganlah lembaga OJK itu jadi lembaga yang anti kritik, apalagi kritik yang membangun. Di mana kritik ini kalian anggap musuh, mungkin ya. Coba kita baca berita tadi ya, yang berjudul Marak Fenomena Gagal Bayar Pinjol, OJK tegaskan konsumen wajib lakukan pembayaran. Nah kan, harusnya yang kalian tekan itu pinjol-pinjolnya, bukan nasabahnya. Karena yang melanggar peraturan dan aturan yang kalian buat itu adalah pinjolnya yang pertama. Tidak ada satupun dari aturan dan peraturan yang kalian buat itu sebenarnya yang ditaati oleh para pinjolnya. Sehingga terjadilah hal-hal yang seperti ini. Kita baca beritanya. Otoritas Jasa Keuangan OJK menyatakan saat ini masih marak fenomena gagal bayar pinjol alias pinjaman online atau pinjaman daring. Bahkan ada segelintir orang yang mengungkap cara gagal bayar dengan aman. Ini yang mau saya garis bawahi. Segelintir orang ungkap cara gagal bayar aman. Ini maksudnya siapa? Orang-orang seperti saya kah? Seperti Medi Brownie, Jamal Official Vlog, Desi Sutriani, dan puluhan bahkan ratusan edukator galbay pinjol lainnya kah? Jika itu yang kalian maksud, itu bagus. Seharusnya itu kalian apresiasi karena kami muncul sebenarnya untuk membantu menegakkan aturan dan peraturan yang telah kalian buat. Tapi karena aturan dan peraturan yang telah kalian buat tidak bisa kalian tegakkan, banyaknya pinjol yang melanggar akan aturan dan peraturan yang kalian buat sehingga carut-marutlah pembiayaan di negara ini, kredit macet makin tinggi, nasabah galbay makin banyak, banyak yang bunuh diri, banyak yang hancur rumah tangganya, banyak kebahagiaannya yang hilang, banyak
banyak kewarasannya yang hilang sehingga menjadi orang-orang stres dan bahkan ada beberapa yang masuk rumah sakit jiwa. Harusnya dengan adanya orang-orang seperti kami ini, itu menjadi pertanyaan bagi Anda, bagi kalian, bukan malah menjadi masalah dan kalian merasa terusik. Dan ini seharusnya menjadi awal yang baru untuk kalian supaya berbenah. Supaya kalian melihat kekurangan atau ketidaktegasan kalian dalam menjalankan aturan dan peraturan yang kalian buat. Sebenarnya aturan dan peraturan itu yang sudah dibuat OJK itu sudah cukup bagus. Tapi cara menjalankannya dan ketegasannya itu yang saya rasa kurang dan bahkan terkesan tidak ada. Kalian malah merasa terganggu dan mungkin merasa terusik akibat kehadiran para konten kreator edukasi galbay pinjol seperti kami ini. Tahukah OJK sudah berapa banyak kebahagiaan rumah tangga yang kami selamatkan karena motivasi dan edukasi yang kami sampaikan lewat konten-konten kami? Sudah berapa banyak jiwa yang terselamatkan akibat dari konten-konten dan edukasi yang kami sampaikan? Sudah berapa banyak nyawa yang terselamatkan? Coba kalian lihat komenan-komenan dari mereka yang menderita akibat pinjol ini di konten-konten yang telah kami buat. Mereka yang hampir mati tapi terselamatkan. Mereka yang rumah tangganya terancam berantakan, akhirnya tidak jadi berantakan dan terselamatkan. Yang kewarasannya hampir hilang, tapi terselamatkan dan sembuh akibat konten-konten yang kami buat. Coba kalian lihat berapa banyak kebahagiaan yang sudah kami selamatkan dari orang-orang yang tidak mengerti ini dan yang teraniaya ini. Coba kalian lihat dan kalian pantengin nih. Dan ini hanya sedikit yang bisa saya sampaikan di sini. Lihat komenan-komenan ini. Ini hanya sedikit yang bisa saya tampilkan. Supaya ini sebagai contoh bagi Anda yang merasa terusik akibat dari konten-konten yang kami sampaikan. Bermanfaat enggak untuk warga Indonesia? Bermanfaat enggak untuk mereka-mereka yang tertekan jiwanya? Yang mereka yang hidupnya hancur, masa depannya hancur? Yang kena pecat dari pekerjaan, yang ribut suami istri, yang anak-anaknya terlantar, yang bahkan ada yang sampai gila, yang tidak waras lagi. Bahkan banyak yang sudah bunuh diri. Bukan sedikit yang bunuh diri. Ada banyak. Komenan-komenan seperti ini yang saya tampilkan ini hanya sedikit. Ada banyak ratusan, ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu komenan seperti ini di konten-konten video saya. Itu baru saya loh, belum lagi puluhan bahkan mungkin ratusan konten-konten kreator lainnya yang lebih besar dari saya. Coba kalian baca nih, sebagian kecil komenan dari ribuan yang sudah tertolong lewat konten-konten edukasi yang saya buat lewat konten-konten saya. Coba perhatikan. Nih yang pertama, kalian lihat nih ya. Konten Bang Maro ini benar-benar penyelamat untuk orang yang sedang terpuruk. Karena channel Bang Maro, aku nggak jadi bundir. Karena udah depresi gara-gara pinjol. Gali lubang, tutup lubang, tapi nggak lunas-lunas. Perhatikan nih, ini terselamatkan dari bunuh diri. Satu nyawa terselamatkan. Kita lihat lagi, ada banyak yang seperti ini. Semangat Bang, terima kasih atas edukasinya Bang. Awalnya saya sudah putus asa, tapi saat dapat channel Bang Maro, akhirnya saya jadi bangkit kembali. Sehat selalu Bang, beserta keluarga. Anda lihat nih, mantap, sangat mengedukasi, banyak yang terselamatkan Bang. Termasuk dia ini terselamatkan nih. Terselamatkan kebahagiaannya, rumah tangganya, bahkan hidupnya terselamatkan. Akibat konten-konten yang kami buat, yang dibilang tadi segelintir orang. Selanjutnya, dari Dewi Ervina. Padahal tadinya otak udah panas, udah nggak sanggup bayar, pengen bundir, udah nggak karu-karuan otak. Bersyukur ketemu channel Bang Maro. Dari sinilah aku punya kekuatan untuk bangkit lagi. Aku lakukan semua yang Bang Maro katakan, yang Bang Maro bilang, dan akhirnya baru 3 minggu ini aku sudah mulai nyaman menjalani hidup. Sudah mau bunuh diri, ini terselamatkan. Abang ini menyampaikan pesannya pakai hati dan logika yang masuk akal. Jadi bisa menyerap ke hati dan otak-otak yang udah panas, yang udah buntu. Tertolong banget dengan semua informasinya. Nih, tertolong. Terima kasih Bang, tipsnya sangat membantu saya yang galbay. Jadi nggak stres lagi. Bahkan sempat mau mengakhiri hidup. Jadi kembali semangat Bang. Sempat mau bunuh diri. Saya menangis dengar nasihat Bang Maro. Karena itu yang sedang saya alami. Stres pengen bunuh diri. Saya kuat-kuatin mental. Sedikit banyak nasihat Bang Maro bikin mental saya lebih kuat. Terima kasih Bang Maro. Pingin bunuh diri. Sempat mau bunuh diri. Ada korban lagi Bang di Bintaro, bundir, lompat dari apartemen. Infonya karena pinjol. Sebelum lompat korban dada-dada dulu sama istrinya.
Saya dari BSD City dapat info dari teman. Saya pun mau bundir bang. Karena rajin nonton edukasinya Bang Maro, saya nggak jadi bundir. Alhamdulillah bang, terima kasih Bang Maro. Pingin bundir. Ini untuk jawaban Dewi Erpina tadi yang hampir bunuh diri tadi. Sama kak, 1 tahun yang lalu aku juga gitu. Punya pikiran bundir, 12 aplikasi total 75 juta. 12 aplikasi. Sampai sekarang aman kak, belum didatangi DC ke rumah. Ini juga pingin bundir, sudah berapa banyak? Jadi kalau saya sampaikan yang seperti ini, banyak sekali di konten-konten saya yang sudah terselamatkan. Bukan hanya dirinya, bukan hanya kebahagiaannya, bukan hanya keluarganya, bukan hanya kewarasannya, bahkan hidupnya pun terselamatkan akibat konten yang saya buat. Jadi yang menjadi pertanyaan, apa yang salah dengan konten-konten yang kami buat? Konten Bang Maro ini benar-benar penyelamat untuk orang-orang yang sedang terpuruk. Karena channel Bang Maro, aku nggak jadi bundir. Karena udah depresi gara-gara pinjol. Gali lubang, tutup lubang, tapi nggak lunas-lunas. Jadi, banyak komenan seperti ini dari orang-orang yang sudah merasa tertolong akibat konten-konten yang kami buat. Itu baru sebagian kecil untuk contoh bagi kalian. Kalau mau, kalian bisa lihat lebih banyak lagi komenan-komenan seperti itu yang merasa sudah tertolong, yang sudah terselamatkan. Bahkan nyawanya pun sudah terselamatkan. Jadi kalau kalian mau lihat komen-komenan seperti itu, silahkan cek langsung ke video-video saya. Cobalah kalian hitung berapa banyak yang sudah tertolong lewat konten-konten yang telah kami buat. Kalian bisa melihat lewat komenan-komenan para korban pinjol yang sudah terselamatkan hidup mereka. Kita berharap mudah-mudahan OJK ke depannya bisa lebih tegas lagi dan lebih baik lagi dalam menjalankan aturan dan peraturan yang mereka buat. Dalam menegakkan aturan dan peraturan yang mereka buat. Jangan nasabah yang ditekan oleh OJK. Jangan nasabah yang Anda tekan. Itu nggak guna. Kalau Anda berlaku seperti itu, nanti nasabah ini akan semakin banyak yang galbay, akan semakin tinggi nanti tingkat kredit macet, dan akan semakin kacau balau lah perpinjolan di Indonesia ini. Karena kenapa? Kenapa banyak terjadi kredit macet ini? Kenapa banyak yang galbay? Karena para nasabah-nasabah ini tidak terima dengan cara-cara penagihan yang dilakukan oleh para debt collector. Itu yang pertama. Yang kedua, terlalu banyak pinjol yang sudah mereka pinjam sehingga mereka tidak sanggup untuk membayar. Dan yang ketiga adalah data-data mereka dicoba disebarkan dan lain sebagainya. Dan karena banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para debt collector pinjol yang tidak mengindahkan aturan yang kalian buat tadi, makanya terjadi hal ini. Jadi nggak guna kalian menekan ke nasabah, kalian menekan ke konsumen, kalian menekan ke rakyat kecil, tidak guna. Yang perlu kalian lakukan itu sebagai OJK, sebagai pengawas adalah kalian tegakkan aturan dan peraturan yang kalian buat, kalian tegaskan, kalian disiplin, kalian tindak tegas orang-orang atau pinjol-pinjol atau debt collector yang melakukan pelanggaran ini. Jadi nggak guna kalian menekan ke sana sini. Yang perlu kalian perhatikan adalah yang kalian awasi. Pinjolnya yang tidak menaati aturan kalian. Pinjolnya yang perlu Anda awasi. Dan Anda tindak tegas setiap pelanggaran yang mereka lakukan. Tegakkan aturan dan peraturan yang sudah kalian buat, maka otomatis semua akan membaik. Tindak tegas semua yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan yang telah kalian buat, maka semuanya akan membaik. Ataukah kalian tidak yakin dengan aturan dan peraturan yang kalian buat, sehingga kalian tidak mau menegakkan peraturan yang telah kalian buat itu? Bagaimana? Jadi kita masih berharap mudah-mudahan ke depannya tidak seperti ini lagi. Sampai saat ini, masih banyak yang berharap bahwa OJK bisa menjalankan fungsinya dengan baik dan benar. Supaya keadaan ini bisa membaik ke depannya. Supaya kredit macet ini bisa turun drastis. Dan juga yang galbay-galbay ini bisa memiliki kesadaran yang lebih baik untuk membayar hutang piutang mereka. Tapi dengan catatan, jangan mereka dimaki-maki, diperlakukan seperti binatang dengan segala macam kalimat-kalimat yang tidak beretika dan OJK seolah-olah diam saja. Ingat, masyarakat itu, nasabah itu punya hati dan pikiran dan juga punya harga diri. Kalau Anda menginjak itu semua, jangankan untuk membayar. Bila perlu, debt collectornya datang, bisa dihajar oleh para nasabah atau konsumen ini. Tapi kalau debt collectornya berlaku baik, dan mereka punya skill menyentuh langsung ke hati nasabah-nasabahnya, saya yakin nasabahnya akan berusaha untuk membayar. Karena nasabah yang namanya manusia lebih takut kepada orang baik daripada kepada orang yang tidak beretika, yang jahat. Itu lebih takut, dan itu fakta.
Jadi semoga ke depannya kita bisa sama-sama melihat ini dengan jernih. Kesalahan-kesalahan itu ada di mana. Jangan kita membabi buta untuk menyerang ke sana, menekan ke sana. Seolah-olah kita ini punya power untuk melakukan itu. Seolah-olah kita ini akan didengarkan dan ditakuti. Tidak. Anda tidak ditakuti, kawan. Anda tidak dianggap sama sekali jika Anda berlaku seperti itu. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Semoga bermanfaat bagi semua yang mendengarkan. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.